Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang resume kuliah dosen tamu pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Balkis Aisyah, Dofan Didra, Safa Amanda, Syahira Naila, dan Glorius Tegar akan membahas tentang materi PSAK 71, 72, dan 73. Next. Tujuan pembelajaran. Memperoleh pemahaman mendalam tentang PSAK 71, 72, dan 73 yaitu pertama, untuk membahas secara detail pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan finansial instrumen sehingga dapat mencerminkan informasi yang lebih relevan dan handal sesuai dengan IFRS 9 PSAK 71. Yang kedua, menetapkan prinsip yang diterapkan entitas untuk melaporkan informasi yang berguna kepada pengguna laporan keuangan tentang sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dan pelanggan, PSAK 72. Yang ketiga, sewa menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sewa. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sewa dan pesewa menyediakan informasi yang relevan yang merepresentasikan dengan tepat resolusi tersebut. PSAK 73. Next. Pembahasan pertama, PSAK 71, instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran. Next. Pengertian PSAK 71. PSAK 71 berlaku pada 1 Januari 2020. PSAK 71 menggantikan sebagian besar pengaturan dalam PSAK 55, instrumen keuangan, pengakuan, dan pengukuran, yang meliputi 1. Klarifikasi dan pengukuran, yaitu dasar klarifikasi dan pengukuran aset keuangan. Yang kedua, penurunan nilai aset keuangan, yaitu mengubah konsep dasar penurunan nilai dan incurred loss ke expected credit loss. Yang ketiga, akuntansi lindung nilai, yaitu perubahan ketentuan terkait akuntansi lindung nilai yang lebih tidak kompleks dan lebih mencerminkan cara entitas mengelola risiko. Next. Selanjutnya, ruang lingkup PSAK 71 diterapkan oleh semua entitas untuk seluruh jenis instrumen keuangan kecuali pertama, kepentingan dalam entitas anak, entitas asosiasi, atau ventura bersama. Terdapat dalam PSAK 65, PSAK 4, dan PSAK 15. Kedua, hak dan kewajiban dalam sewa. Terdapat dalam PSAK 73. Keempat, hak dan kewajiban pemberian kerja. Terdapat dalam PSAK 24. Selanjutnya, instrumen keuangan yang diterbitkan entitas yang memenuhi definisi instrumen ekuitas dalam PSAK 50. Lalu ada hak dan kewajiban dalam kontrak asuransi terdapat dalam PSAK 62. Lalu ada kontrak forward dalam rangka kombinasi bisnis terdapat dalam PSAK 72. Lalu ada komitmen pinjaman selain dari yang diatur di paragraf. Selanjutnya ada transaksi kompensasi berbasis saham terdapat pada PSAK 53. Lalu ada hak atas pembayaran untuk penggantian penyelesaian provisi terdapat dalam PSAK 57. Dan terakhir, hak dan kewajiban dalam ruang lingkup pendapatan terdapat dalam PSAK 72. Next. Definisi instrumen keuangan. Definisi instrumen keuangan yaitu setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan entitas dan liabilitas yang menambah nilai aset keuangan entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas entitas lain. Aset keuangan terdiri 4 macam, yaitu kas, instrumen ekuitas entitas lain, hak kontraktual, dan kontrak diselesaikan dengan instrumen ekuitas entitas. Liabilitas keuangan yaitu kewajiban kontraktual dan kontrak yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas entitas. Lalu ada ekuitas yaitu kontrak yang memberikan hak residual atau aset suatu entitas setelah dikurangi
dengan seluruh liabilitasnya. Next. Pengakuan awal dan penghentian pengakuan. Pengakuan awal. Entitas mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan. Jika dan hanya jika entitas menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut, yaitu pertukaran antara pinjaman dan pemberi pinjaman yang ada saat ini atas instrumen utang dan persyaratan yang secara substansial berbeda dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru. Yang kedua, modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas keuangan dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru. Next. Pemberhentian pengakuan. Yang pertama ada aset keuangan. Entitas mengeluarkan aset keuangan dari laporan posisi keuangan jika hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir atau entitas mengalihkan aset keuangan dan pengalihan tersebut memenuhi kriteria pengertian pengakuan. Yang kedua ada liabilitas keuangan. Entitas mengeluarkan liabilitas keuangan dari laporan posisi keuangan jika hanya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban diciptakan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa. Next. Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan. Dasar klasifikasi aset keuangan. SPI Test Level Instrument. Arus kas kontraktual semata dari pembayaran pokok dan bunga. Model bisnis pengelolaan aset keuangan. Yang pertama, memperoleh arus kas kontraktual. Yang kedua, memperoleh arus kas kontraktual dan penjualan. Dan yang ketiga, model bisnis lainnya. Next. Opsi PVTPL atau Fair Value to Profit and Loss. 1. Dilakukan pada saat pengakuan awal dan penetapan tersebut tidak dapat dibatalkan. 2. Tujuan penetapannya adalah mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi accounting mismatch yang dapat timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian atau aset atau liabilitas dasar dengan dasar yang berbeda-beda. Lalu ada opsi PVOCI atau Fair Value to Other Comprehensive Income. Yang pertama, dilakukan pada saat pengakuan awal dan penetapan tersebut tidak dapat dibatalkan. Yang kedua, digunakan investasi pada instrumen ekuitas tertentu yang umumnya diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sehingga perubahan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain jika investasi tersebut tidak untuk diperdagangkan. Next. Perubahan utama penurunan nilai PSAK 55. Yang pertama itu tipe modenya. Dalam PSAK 55, kerugian yang telah terjadi itu incurred loss. Dalam PSAK 71 itu kerugian ekspektasian atau expected loss. Jumlah modelnya di PSAK 55 itu ada beberapa. Sedangkan di PSAK 71 itu hanya ada satu. Ruang lingkupnya di PSAK 55 dan di PSAK 71 sama-sama diperluas. Lalu ada investasi dalam instrumen ekuitas. Dalam PSAK 55, penurunan nilai diakui untuk investasi yang instrumen ekuitas yang diklasifikasikan sebagai AFS atau available to sell. Pada PSAK 71, tidak ada penurunan nilai yang diakui untuk instrumen ekuitas. Yang terakhir atau pertimbangan atau judgment. Pada PSAK 55 dan PSAK 71 sama-sama meningkat. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada klasifikasi dan pengukuran liabilitas keuangan. Yang pertama, biaya perolehan diamortisasi atau amortisasi cost. Yang kedua, diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau FVTPL. Yang ketiga, opsi untuk menetapkan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Notes-nya, perubahan FV karena faktor selain resiko kredit diakui di laba rugi. Yang kedua, perubahan FV karena faktor resiko kredit diakui dihasilkan komprehensif lain.
Entitas mengklasifikasikan seluruh liabilitas keuangan setelah pengakuan awal diukur pada biaya peroleh diamortisasi kecuali liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan tidak memenuhi syarat penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan. Terus ada kontrak jaminan keuangan, lalu komitmen untuk menyediakan pinjaman dengan suhu bunga di bawah pasar, lalu imbalan kontingensi yang diakui oleh pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis di mana PSAK 22 ditetapkan. Next. Penurunan nilai. Konsep penurunan nilai menggunakan konsep expected loss atau potensi kerugian kredit diakui sejak awal perolehan aset keuangan, mempertimbangkan informasi masa lalu, terkini, dan forward looking atau masa depan. Karakteristik resiko kredit yaitu penurunan nilai piutang yang dapat dilakukan secara individu atau kolektif. Pengukuran secara kolektif dapat dilakukan untuk instrumen keuangan yang memiliki kebersamaan karakteristik resiko kredit. Next. Ruang lingkupnya yaitu ada aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau amortised cost. Lalu aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif. Lalu ada piutang sewa, ada aset kontrak, ada liabilitas keuangan berupa komitmen pinjaman dan kontrak pinjaman keuangan dengan persyaratan tertentu. Selanjutnya, pengukuran penurunan nilai. Entitas mengukur kerugian kredit ekspektasian dari instrumen keuangan dengan satu cara yang mencerminkan yang pertama jumlah yang tidak bisa dan probabilitas terimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi hasil yang memungkinkan dapat terjadi. Yang kedua, nilai waktu atas uang dan informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan. Next. Penurunan nilai atau general method. Peningkatan resiko kredit terdapat praduga bahwa resiko kredit suatu aset keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan dari awal ketika pembayaran kontraktual tunggak lebih dari 30 hari. Gagal bayar yaitu ketika mendefinisikan gagal bayar untuk tujuan menentukan resiko gagal bayar yang terjadi. Entitas menerapkan definisi gagal bayar yang konsisten dengan definisi yang digunakan untuk tujuan manajemen risiko kredit internal untuk instrumen keuangan yang relevan dan mempertimbangkan indikator kualitatif ketika keadaannya sesuai. Akan tetapi, terdapat praduga bahwa gagal bayar terjadi setelah aset keuangan telah 90 hari menunggak. Next. Kerugian kredit, selisih antara seluruh arus kas kontraktual yang jatuh tempo kepada entitas sesuai dengan kontrak dan seluruh arus kas yang diperkirakan diterima entitas, yaitu seluruh keuangan kas didiskontokan dengan suku bunga efektif awal atau suku bunga efektif yang disesuaikan dengan kredit untuk keuangan yang dibeli atau berasal dari aset keuangan memburuk. Lalu kerugian kredit ekspektasien atau rata-rata terimbang atas kerugian kredit dengan masing-masing terjadinya resiko gagal bayar sebagai pembobotan. Lalu kerugian kredit ekspektasien 12 bulan yaitu bagian dari kerugian kredit ekspektasien sepanjang umurnya mempresentasikan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari peristiwa gagal bayar instrumen keuangan
yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Lalu kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, yaitu kerugian kredit ekspektasian yang dihasilkan dan seluruh kemungkinan peristiwa gagal bayar selama perkiraan umur dari instrumen keuangan. Next. Akuntansi lindung nilai. Tujuan akuntansi lindung nilai yaitu tujuan akuntansi lindung nilai untuk menunjukkan dalam laporan keuangan dampak dari aktivitas manajemen risiko entitas yang menggunakan instrumen keuangan untuk mengelola ekspor yang timbul dari risiko tertentu yang dapat mempengaruhi laba rugi atau penghasilan komprehensif lain. Untuk lindung nilai atas nilai wajar atas ekspor suku bunga dari portofolio aset keuangan atau liabilitas keuangan, entitas dapat menerapkan persyaratan akuntansi lindung nilai. Next. PSAK 72, pendapatan kontrak pelanggan, mengidentifikasi kontrak tidak terdapat kontrak dan kontrak tidak terlaksana. Tidak terdapat kontrak jika setiap pihak dalam kontrak memilih hak yang dapat dipaksakan secara sepihak untuk mengakhiri kontrak yang tidak terlaksana penuh atau fully improvement kontrak tanpa adanya kompensasi kepada pihak lain. Lalu kontrak tidak terlaksana penuh jika kedua kriteria berikut terpenuhi. Yang pertama, entitas belum mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dan entitas belum menerima dan belum berhak menerima imbalan apapun dalam pertukaran dengan barang dan jasa yang dijanjikan. Next. Lalu PSA ke-72, pendapatan kontrak pelanggan, mengidentifikasi kontrak tidak memenuhi kontrak menerima imbalan. Kontrak tidak memenuhi kriteria paragraf 95 dan entitas menerima imbalan dari pelanggan, maka imbalan tersebut diakui sebagai pendapatan. Jika salah satu kriteria terpenuhi, entitas tidak memiliki sisa kewajiban untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan dan seluruh atau secara substansial seluruh imbalan yang dijanjikan pelanggan telah diterima entitas dan tidak dapat dikembalikan, atau kontrak telah diakhiri dan imbalan yang diterima dari pelanggan tidak dapat dikembalikan. Next. Lalu modifikasi kontrak. Modifikasi kontrak adalah perubahan dalam ruang lingkup atau harga kontrak atau keduanya yang disetujui oleh para pihak dalam kontrak. Entitas mencatat sebagai kontrak terpisah jika kondisi berikut terpenuhi: ruang lingkup kontrak meningkat karena pertambahan barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan, dan harga kontrak meningkat atau sejumlah imbalan yang mencerminkan harga jual berdiri sendiri. Next. PSAK 72, modifikasi kontrak tidak terpisah. Entitas mencatat barang atau jasa yang dijanjikan yang belum dialihkan pada tanggal modifikasi kontrak dengan cara di bawah ini yang dapat diterapkan. Entitas mencatat modifikasi kontrak seolah-olah modifikasi kontrak tersebut merupakan penghentian kontrak yang ada dan menciptakan kontrak baru.
Jika sisa barang atau jasa bersifat dapat dibedakan dari barang atau jasa yang dialihkan pada atau sebelum tanggal modifikasi kontrak. Entitas mencatat modifikasi kontrak seolah-olah modifikasi kontrak tersebut merupakan bagian dari kontrak atau eh, bagian dari kontrak yang ada jika sisa barang atau jasa bersifat tidak dapat dibedakan. Oleh karena itu, menjadi bagian dari kewajiban pelaksana tunggal yang terpenuhi sebagiannya pada tanggal modifikasi kontrak. Next. PSAK 72, barang atau jasa bersifat dapat dibedakan. Barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan bersifat dapat dibedakan jika kedua kriteria berikut terpenuhi. Yang pertama, pelanggan memperoleh manfaat dari barang atau jasa, baik barang atau jasa itu sendiri atau bersama dengan sumber daya lain yang siap tersedia kepada pelanggan, dan janji entitas untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan dapat diidentifikasi secara terpisah dari janji lain dalam kontrak. Lalu jika barang atau jasa yang dijanjikan bersifat tidak dapat dibedakan, entitas mengombinasikan barang atau jasa dengan barang atau jasa lain yang dijanjikan sampai entitas mengidentifikasi sepaket barang atau jasa tersebut bersifat dapat dibedakan. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya.
PSAK 72 menentukan harga transaksi. Pertama, mempertimbangkan syarat kontrak dan praktik bisnis umum. Kedua, harga transaksi adalah jumlah imbalan yang diperkirakan menjadi hak entitas dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan, tidak termasuk jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga, contohnya pajak. Ketiga, imbalan yang dijanjikan dalam kontrak dengan pelanggan dapat mencakup jumlah tetap, jumlah variabel, atau keduanya. Keempat, entitas mempertimbangkan syarat kontrak dan praktik bisnis umum entitas untuk menentukan harga transaksi. Sifat, waktu, dan jumlah imbalan yang dijanjikan oleh pelanggan mempengaruhi estimasi harga transaksi. Next. PSAK 72 imbalan variabel. Jika imbalan mencakup jumlah variabel, maka entitas mengestimasi jumlah imbalan yang menjadi hak entitas. Imbalan dapat bervariasi jika hak entitas terhadap imbalan kontingen. Contohnya, jumlah imbalan variabel jika produk dijual dengan hak retur atau jumlah tetap dijanjikan sebagai bonus kinerja terhadap pencapaian tonggak milestone tertentu. Imbalan variabel jika terdapat salah satu keadaan berikut. Pertama, pelanggan memiliki perkiraan valid akan menerima imbalan kurang dari harga dalam kontrak. Kedua, fakta mengindikasikan bahwa intensi entitas ketika menyepakati kontrak adalah untuk menawarkan konsensi harga kepada pelanggan. Metode untuk mengestimasi imbalan salah satu dari metode berikut. Nilai yang diharapkan, jumlah probabilitas dikali jumlah imbalan. Jumlah yang paling mungkin adalah metode diterapkan secara konsisten di seluruh kontrak. Next. PSAK 72 utang imbalan kepada pelanggan. Utang imbalan kepada pelanggan mencakup jumlah kas yang dibayar entitas atau diperkirakan dibayar. Utang imbalan kepada pelanggan juga mencakup kredit atau item lainnya. Contohnya kupon atau voucher. Entitas mencatat utang imbalan kepada pelanggan sebagai pengurang harga transaksi. Jika utang imbalan kepada pelanggan adalah pembayaran dari pelanggan untuk barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan, maka entitas mencatat pembelian barang atau jasa dengan cara yang sama, entitas mencatat pembelian lain dari pemasok. Jika jumlah utang imbalan kepada pelanggan melebihi nilai wajar barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan yang diterima entitas dari pelanggan, maka entitas mencatat kelebihan tersebut sebagai pengurang harga transaksi. Jika entitas tidak dapat mengestimasi nilai wajar secara rasional atas barang atau jasa yang diterima dari pelanggan, maka entitas mencatat seluruh utang imbalan kepada pelanggan sebagai pengurang harga transaksi. Next. PSAK 72 utang imbalan kepada pelanggan. Jika utang imbalan kepada pelanggan dicatat sebagai pengurang harga transaksi, maka entitas mengakui pengurang atas pendapatan ketika salah satu dari peristiwa berikut terjadi. Pertama, entitas mengakui pendapatan untuk pengalihan barang atau jasa yang terkait kepada pelanggan, dan entitas membayar atau berjanji untuk membayar imbalan bahkan jika pembayaran bergantung pada peristiwa masa depan. Janji tersebut dapat tersirat dalam praktik bisnis umum entitas. Next. PSAK 72 mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan. Tujuan mengalokasikan harga transaksi adalah entitas mengalokasikan harga transaksi terhadap setiap kewajiban pelaksanaan atau barang atau jasa bersifat dapat dibedakan dalam jumlah yang menggambarkan imbalan yang diharapkan
menjadi hak entitas dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Belum. Entitas mengalokasikan harga transaksi terhadap setiap kewajiban pelaksanaan yang diidentifikasi dalam kontrak dengan dasar harga jual berdiri sendiri relatif atau relative stand-alone selling price, kecuali diatur khusus untuk alokasi diskon dan untuk alokasi imbalan yang mencakup variabel. Next. PSAK 72 biaya inkremental atas peroleh kontrak. Entitas mengakui biaya inkremental atas perolehan kontrak dengan pelanggan sebagai aset jika entitas memperkirakan untuk memulihkan biaya tersebut. Biaya inkremental perolehan kontrak adalah biaya yang terjadi untuk memperoleh kontrak dengan pelanggan tidak akan terjadi jika kontrak belum diperoleh, sebagai contoh komisi penjualan. Biaya untuk memperoleh kontrak yang terjadi tanpa memperhatikan apakah kontrak yang diperoleh diakui sebagai beban ketika terjadi, kecuali biaya tersebut secara eksplisit dapat dibebankan ke pelanggan tanpa memperhatikan apakah kontrak diperoleh. Next. PSAK 72 biaya pemenuhan kontrak diakui sebagai aset. Jika biaya yang terjadi dalam memenuhi kontrak dengan pelanggan tidak berada dalam ruang lingkup pernyataan lain, entitas mengakui sebagai aset atas biaya yang terjadi untuk memenuhi kontrak jika biaya tersebut memenuhi seluruh kriteria berikut. Pertama, biaya berkaitan secara langsung dengan kontrak atau untuk kontrak yang diantisipasi dapat diidentifikasi secara spesifik oleh entitas. Sebagai contoh, biaya yang berkaitan dengan jasa yang disediakan dalam pembaruan kontrak yang ada atau biaya merancang aset untuk dialihkan dalam kontrak spesifik yang belum disetujui. Kedua, biaya menghasilkan atau meningkatkan sumber daya entitas yang akan digunakan dalam penyelesaian atau dalam melanjutkan penyelesaian kewajiban pelaksanaan di masa depan. Dan yang ketiga, biaya diharapkan akan dipulihkan. Next. PSAK 72 penyajian. Ketika salah satu pihak dalam kontrak telah melaksanakan entitas menyajikan kontrak dalam laporan posisi keuangan sebagai aset kontrak, kewajiban lebih besar daripada imbalan diterima, atau liabilitas kontrak, kewajiban lebih kecil dibanding imbalan diterima. Bergantung pada hubungan antara kinerja entitas dan pembayaran pelanggan. Entitas menyajikan hak tanpa syarat terhadap imbalan secara terpisah sebagai piutang. PSAK 72 pengungkapan. Tujuan persyaratan pengungkapan adalah agar entitas mengungkapkan informasi yang cukup yang memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Untuk mencapai tujuan tersebut, entitas mengungkapkan informasi kualitatif dan kuantitatif tentang seluruh hal berikut: kontrak dengan pelanggan, pertimbangan signifikan, dan perubahan dalam pertimbangan yang dibuat dalam menerapkan pernyataan ini terhadap kontrak tersebut, dan aset yang diakui dari biaya untuk memperoleh atau memenuhi kontrak dengan pelanggan. Next. PSAK 72 perubahan pengakuan pendapatan. Perubahan real estate
pendapatan diakui saat pengendalian berpindah berupa dari prosentasi penyelesaian ke saat fee yang diterima bukan penjualannya, perbedaan nilai pendapatan yang diakui. Pendapatan dalam satu faktur namun kewajiban pelaksanaannya lebih dari satu. Penjualan barang dan jasa pemeliharaan. Penjualan HP dan langganan internet. Pengakuan pendapatan tidak sama mengikuti penyelesaian kewajiban pelaksanaan. Nilai pendapatan terdapat komponen bunga. Misal, menjual peralatan 200 yang selama 20 kali. Maka pendapatan diakui sebesar nilai tunai dari penjualan bukan nilai angsurannya. Pendapatan dengan imbalan variabel, pengakuan pendapatan dengan menggunakan estimasi. Next. PSAK 73 sewa. Tujuan standar menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas sewa dengan memperkenalkan model akuntansi tunggal khususnya untuk penyewa. Pokok pengaturan. Penyewa disyaratkan untuk mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa, pengecualian sewa jangka pendek, dan sewa yang pendasarnya bernilai rendah. Pesewa mengklasifikasikan sewanya sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan dan mencatat kedua jenis sewa tersebut secara berbeda. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada ruang lingkup sewa. Ruang lingkup mengatur seluruh sewa termasuk sewa aset hak guna dalam subsewa masuk dalam ruang lingkup PSAK 73. Kecuali sewa dalam rangka eksplorasi atau penambangan mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya serupa yang tidak dapat diperbarui, atau dalam PSAK 64. Yang B, sewa aset biologis PSAK 69. Yang C, perjanjian konsensi jasa ISAK 16. Yang D, lisensi kekayaan intelektual PSAK 72. Yang E, hak yang dimiliki oleh penyewa dalam perjanjian lisensi PSAK 19 untuk item seperti film, rekaman video, karya panggung, manuskrip, hak paten, dan hak cipta. Bersifat opsional, sewa atas sewa aset tak berwujud lain, diperkenankan namun tidak disyaratkan untuk menerapkan PSAK 73. Next, pengecualian pengakuan. Penyewa dapat memilih untuk tidak menerapkan persyaratan dalam paragraf 22-49. Sewa jangka pendek dan sewa yang aset pada dasarnya bernilai rendah, sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf PP03 PP08. Jika menerapkan opsi pengecualian B, beban sewa diakui sebagai beban baik dengan dasar garis lurus sistematik lain yang mempresentasikan pola manfaat penyewa. Entitas mencatat sewa sebagai sewa jangka pendek, penyewa mempertimbangkan sebagai sewa baru jika terdapat modifikasi sewa atau terdapat perubahan masa sewa. Selanjutnya, pengecualian pengakuan. Pemilihan sewa jangka pendek dibuat berdasarkan kelas aset pendasar yang terkait dengan hak guna. Kelas aset pendasar adalah pengelompokan aset pendasar dengan sifat dan penggunaan yang serupa dalam operasi entitas. Pemilihan untuk sewa yang aset pendasarnya bernilai rendah dapat dilakukan atas dasar sewa per sewa. Pengecualian pedoman aplikasi. Yang pertama ada sewa jangka pendek, yaitu kurang dari atau sama dengan 12 bulan dan tidak mengandung opsi beli. Yang kedua ada sewa aset bernilai rendah.
yaitu aset pendasar tidak memiliki ketergantungan atau interrelasi dengan aset lain. Rendah secara absolut tanpa memperhatikan materialitas. Ketika aset baru bernilai material, maka penilaian dari aset baru. Jika aset disubsewakan, maka tidak memenuhi aset bernilai rendah, contohnya seperti laptop, HP, dan furnitur. Selanjutnya ada identifikasi sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset, identifikasikan selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Jangka waktu dapat dideskripsikan sebagai jumlah penggunaan aset, misalnya unit produksi. Entitas menilai kembali kontrak jika syarat dan ketentuan kontrak berubah. Selanjutnya ada masa sewa. Entitas menentukan masa sewa sebagai periode sewa yang tidak dapat dibatalkan dan juga periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang sewa jika penyewa cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut dan periode yang dicakup oleh opsi untuk menghentikan sewa. Jika penyewa dan periode yang dicakup oleh opsi untuk menghentikan sewa jika penyewa cukup pasti untuk tidak mengeksekusi opsi tersebut. Selanjutnya, selanjutnya memisahkan komponen sewa. Untuk penyewa, entitas mencatat masing-masing komponen sewa dalam kontrak sebagai sewa secara terpisah dari komponen non-sewa dari kontrak, kecuali entitas menerapkan cara praktis. Penyewa mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke komponen sewa berdasarkan harga tersendiri, relatif komponen sewa, dan harga tersendiri agregat dari komponen non-sewa.
Harga tersendiri yaitu harga yang akan dibebankan oleh pesewa atau pemasok serupa kepada entitas secara terpisah. Jika harga tersendiri tidak tersedia, penyewa mengestimasi dengan memaksimalkan penggunaan informasi yang dapat diobservasi. Cara praktis, penyewa dapat memilih berdasarkan kelas aset pendasar untuk tidak memisahkan komponen non-sewa dari komponen sewa, dan memilih mencatat sebagai komponen sewa tunggal. Penyewa tidak menerapkan secara praktis untuk derivatif lekatan yang memenuhi kriteria PSAK 71. Kecuali cara praktis diterapkan, penyewa mencatat komponen non-sewa dan menerapkan pernyataan relevan lainnya. Untuk pesewa, untuk kontrak yang mengandung komponen sewa dan tambahan satu atau lebih komponen sewa atau non-sewa, pesewa mengalokasikan imbalan dalam kontrak dengan menerapkan PSAK 72 paragraf 73 sampai 90. Selanjutnya ada masa sewa. Sewa tidak lagi dapat dipaksakan ketika penyewa dan pesewa masing-masing memiliki hak untuk menghentikan sewa tanpa izin dari pihak lain dengan denda yang tidak signifikan. Jika hanya penyewa yang memiliki hak untuk menghentikan sewa, maka hak tersebut dipertimbangkan sebagai opsi untuk menghentikan jasa sewa yang tersedia, untuk dipertimbangkan ketika menentukan masa sewa. Jika hanya pesewa yang memiliki hak untuk menghentikan sewa, maka periode sewa meliputi periode yang tercakup oleh opsi untuk menghentikan sewa tersebut. Masa sewa dimulai pada tanggal permulaan dan meliputi periode sewa cuma-cuma yang diberikan pesewa kepada penyewa. Selanjutnya, perubahan masa sewa. Entitas merevisi masa sewa jika terdapat perubahan dalam periode sewa yang tidak dapat dibatalkan. Contohnya, periode sewa akan berubah jika penyewa mengeksekusi opsi yang sebelumnya tidak termasuk dalam penentuan masa sewa, dan penyewa tidak mengeksekusi opsi yang sebelumnya termasuk dalam penentuan masa sewa. Suatu peristiwa terjadi yang secara kontraktual mewajibkan penyewa untuk mengeksekusi opsi yang sebelumnya, tidak termasuk dalam penentuan masa sewa, atau peristiwa yang terjadi secara kontraktual membatasi penyewa untuk mengeksekusi opsi yang sebelumnya termasuk dalam menentukan masa sewa. Selanjutnya, penilaian kembali masa sewa. Penyewa menilai kembali apakah cukup pasti untuk mengeksekusi opsi perpanjangan atau untuk tidak mengeksekusi opsi penghentian. Pada saat terjadi peristiwa signifikan atau perubahan signifikan dalam kondisi yang berbeda yang berada dalam pengendalian penyewa dan mempengaruhi apakah penyewa cukup pasti untuk mengeksekusi opsi yang sebelumnya tidak termasuk dalam penentuan masa sewa, atau tidak mengeksekusi opsi lainnya yang sebelumnya termasuk dalam penentuan masa sewa, sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf 41. Selanjutnya ada akuntansi penyewa. Pengakuan, yaitu pada tanggal permulaan penyewa mengakui aset, hak guna, dan liabilitas sewa. Pengukuran awal aset hak guna. Pada tanggal permulaan penyewaan mengukur aset hak guna pada biaya perolehan. Selanjutnya ada estimasi biaya pembongkaran. Penyewa mengakui estimasi biaya pembongkaran sebagai bagian dari biaya perolehan aset hak guna ketika timbul kewajiban atas biaya-biaya tersebut.
Penyewa menerapkan PSAK 14 atau persediaan untuk biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu sebagai konsekuensi dari telah menggunakan aset hak guna untuk menghasilkan persediaan selama periode tersebut. Kewajiban atas biaya yang dicatat dengan menerapkan pernyataan ini atau PSAK 14 diakui dan diukur dengan menerapkan PSAK 57 yang berisi provisi, liabilitas, kontingensi, dan aset kontingensi. Selanjutnya, pengukuran awal liabilitas sewa. Yang pertama, pada tanggal permulaan, penyewa mengukur liabilitas sewa pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal tersebut. Yang kedua, penyewa didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit sewa, jika suku bunga tersebut dapat ditentukan. Yang ketiga, jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka penyewa menggunakan suku bunga pinjaman inkremental penyewa. Pengukuran selanjutnya, aset hak guna. Setelah tanggal permulaan, penyewa mengukur aset hak guna dengan menerapkan model biaya, kecuali entitas menerapkan model pengukuran lain yang dideskripsikan dalam paragraf 34 dan 35. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Biaya perolehan aset hak guna. Jumlah pengukuran awal liabilitas sewa, pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan dikurangi dengan insentif sewa yang diterima. Biaya langsung awal yang dikeluarkan oleh penyewa dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan oleh penyewa dalam membongkar dan memindah aset pendasar, merestorasi tempat di mana aset berada, atau merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa, kecuali biaya-biaya tersebut dikeluarkan untuk menghasilkan persediaan. Penyewa dikenai kewajiban atas biaya-biaya tersebut baik pada tanggal permulaan atau sebagai konsekuensi dari telah menggunakan aset pendasar selama periode tertentu. Pembayaran sewa meliputi pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf PP 42, dikurangi dengan piutang insentif sewa. Pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga, yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan, sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf 28. Jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dalam jaminan nilai residual. Harga eksekusi, opsi beli jika penyewa cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut, dinilai dengan mempertimbangkan faktor yang dideskripsikan dalam paragraf PP 37 PP 40. Dan pembayaran penalti karena penghentian sewa. Jika masa sewa merefleksikan penyewa mengeksekusi opsi untuk menghentikan sewa. Pembayaran dapat berupa sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga acuan pembayaran bervariasi yang merefleksikan harga sewa pasar. Model biaya. Penyewa mengukur aset hak guna pada biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai, dan disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas sewa yang ditetapkan dalam paragraf 36C. Penyewa menerapkan persyaratan penyusutan dalam PSAK 16 dalam menyusutkan aset hak guna dan mempertimbangkan persyaratan. Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada penyewa pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan merefleksikan penyewa akan mengeksekusi opsi beli, maka penyewa menyusutkan aset hak guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka penyewa menyusutkan aset hak guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak guna atau akhir masa sewa. Penyewa menerapkan PSAK 48 untuk menentukan apakah aset hak guna mengalami penurunan nilai dan mencatat kerugian penurunan nilai.
Model pengukuran lainnya. Jika penyewa menerapkan model nilai wajar sesuai PSAK 13 untuk aset properti investasinya, maka penyewa juga menerapkan model nilai wajar untuk aset hak guna yang memenuhi definisi properti investasi dalam PSAK 13. Properti investasi. Jika aset hak guna terkait dengan kelas aset tetap di mana penyewa menerapkan model revaluasi sesuai PSAK 16, aset tetap, maka penyewa dapat memilih untuk menerapkan model revaluasi tersebut untuk seluruh aset hak guna yang terkait dengan kelas aset tetap tersebut. Pengukuran selanjutnya, liabilitas sewa. Setelah tanggal permulaan, penyewa mengukur liabilitas sewa dengan meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa, mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar, dan mengukur kembali jumlah tercatat untuk merefleksikan penilaian kepada atau modifikasi sewa yang ditetapkan dalam paragraf 3946, atau untuk merefleksikan pembayaran sewa tetap secara substansi revisian. Bunga atas liabilitas sewa pada masing-masing periode adalah jumlah yang menghasilkan suku bunga periodik yang konstan atas sisa saldo liabilitas sewa. Penyewa mengakui dalam laba rugi kecuali biaya tersebut sudah termasuk dalam jumlah tercatat aset lain dengan menerapkan pernyataan lain yang relevan. Bunga atas liabilitas sewa dan pembayaran sewa variabel yang tidak termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa pada periode di mana kejadian atau kondisi yang memicu pembayaran tersebut terjadi. Penyewa mengakui jumlah pengukuran kembali liabilitas sewa sebagai penyesuaian terhadap aset hak guna. Jika jumlah tercatat aset hak guna berkurang menjadi 0 dan masih terdapat pengurangan dalam pengukuran liabilitas sewa, maka penyewa mengakui sisa jumlah pengukuran kembali dalam laba rugi. Penyewa mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian. Jika terdapat perubahan masa sewa, sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf 20-21, penyewa menentukan pembayaran sewa revisian berdasarkan masa sewa revisian, atau terdapat perubahan pada penilaian atas opsi untuk membeli aset pendasar, dinilai dengan mempertimbangkan kejadian dan keadaan yang dideskripsikan dalam paragraf 20-21. Dalam konteks opsi belinya, penyewa menentukan pembayaran sewa revisian untuk merefleksikan perubahan dalam jumlah terutang dalam opsi beli. Modifikasi sewa. Penyewa mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih, dan imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu. Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, pada tanggal efektif modifikasi sewa, penyewa mengalokasikan imbalan kontrak modifikasian dengan menerapkan paragraf 13-16. Menentukan masa sewa dari sewa modifikasian dengan menerapkan paragraf 18-19 dan mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian. Tingkat diskonto revisian ditentukan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa untuk sisa masa sewa. Jika dapat ditentukan atau suku bunga pinjaman inkremental penyewa pada tanggal efektif modifikasi jika suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat ditentukan. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.